Halo, saya dengan Upit. Saya founder dari Herbor.id. Usahanya adalah buah kering dan kami berdiri sejak November 2020 sampai dengan sekarang. Produk yang kami jalankan ini kita memproduksi buah kering, di mana buah kering ini ada macam-macam buah. Saat ini ada 18 jenis buah yang kita produksi, dan ini memang banyaknya untuk infus water, untuk snacking juga ada. Jadi memang ini tanpa tambahan apapun ya, jadi pure buah. Keunggulan dari Herbor.id ini kita memproduksi dengan proses dehidrator ya. Jadi kita alatnya pakai dehidrator itu untuk menghilangkan kadar airnya saja, sehingga kita prosesnya itu modifikasi suhu. Setiap produk itu suhunya berbeda-beda, tergantung dari komposisi si buah itu sendiri, komposisinya apa. Nah, itu yang kita riset, kemudian kita proses, kita jagain nutrisinya agar sudah dikeringkan pun nutrisinya tetap aman terjaga. Itu salah satu keunggulannya dari produk kita. Jadi kita jaga banget kualitasnya. Dan keunggulannya kenapa sih kita harus buah kering gitu? Kenapa enggak buah segar aja gitu? Nah, memang kalau misalnya kita contoh buat infus water menggunakan buah segar ya. Kalau dari buah segar itu kita butuh waktu kurang lebih 2 sampai 6 jam lah untuk bisa terekstrak sempurna. Tetapi kalau dari buah kering ini 15 menit aja sudah bisa terekstraksi gitu, sudah bisa terekstraksi dengan sempurna. Sehingga bisa lebih praktis buat teman-teman yang memang punya kesibukan di luar rumah, mungkin butuh asupan nutrisi yang cepat gitu ya, bisa opsinya dengan menggunakan buah kering. Dulu awalnya saya membuat bisnis ini itu pas pandemi, jadi lahir di masa pandemi, dimana waktu itu saya punya temen yang memang punya perkebunan buah dan dia tanya, Mbak Upit, kan dari teknik kimia nih, bisa nggak sih untuk buah ini biar lebih awet tuh seperti apa gitu, jangan cuma diperas aja. Nah, kebetulan waktu itu saya juga lagi penelitian, sehingga terpikirkan untuk mengeringkan si lemon ini gitu. Dan memang pada saat itu pandemi, masyarakat itu lagi concern ya, banyak yang buat daya tahan tubuh, dan lemon itu jadi primadona saat itu. Jadi akhirnya kita buat produk pertamanya adalah di lemon itu sendiri. Suka dukanya mungkin karena produk ini tidak common ya di kita, jadi kayak ngapain pakai kering gitu, kan banyak yang basah gitu, kita bisa nemu dengan mudah gitu, kenapa harus dikeringkan. Dan ternyata memang kita harus bercerita gitu, kita harus jualannya itu pakai cerita kenapa sih harus kita memilih buah kering. Dan ini juga mungkin segmen marketnya juga kita harus lebih tepat, mungkin buat orang-orang yang sibuk, yang memang aktivitas banyak di luar. Nah, itu mungkin jadi salah satu target market kita, dan itu memang agak PR sih sejauh ini gitu. Dan salah satunya juga mungkin di bahan baku ya, karena kan buah-buahan di kita ini musiman. Nah, kalau pas lagi musim melimpah, harga juga lebih terjangkau. Tetapi kalau lagi susah, jangankan mahal ya, tapi memang barangnya nggak ada. Jadi kita nyiasatin di waktu produksinya juga untuk biar produk kita itu ada terus sepanjang masa. Saya gabung dengan Jakarta Entrepreneur itu di awal saya mulai usaha, yaitu di 2020 bulan November tepatnya. Saya bergabung dengan Jakarta Entrepreneur, dan di sana saya banyak banget dibantu dari semua perizinan. Itu saya dibantu oleh Jakarta Entrepreneur dari mulai PIRT, kemudian Haki, Halal, dan sekarang kita punya BPOM juga dibantu dari Jakarta Entrepreneur. Pencapaiannya kita banyak mengikuti inkubasi-inkubasi, kompetisi-kompetisi. Herbor pernah menjadi produk unggulan inovatif ya, kemudian pernah menjadi finalis untuk ketahanan pangan, karena ini kan diawetkan jadi bisa
umur simpannya jadi lebih panjang ya. Kemudian the best untuk program UUI juga 10 besar, cukup banyak tuh ya untuk kompetisi, terutama mungkin lebih kepada inovasi produk ya. Dan Hairbor.id ini kita support SDGs ya, jadi dari bahan baku kita memang bekerja sama dengan petani, di mana kita ada kelompok tani yang kita dampingin, kemudian buahnya kita beli, kemudian prosesnya dan sampai limbahnya pun, limbahnya ini kita zero waste karena limbahnya kita proses lagi menjadi produk turunan, yaitu salah satunya adalah ekoenzim, dan ekoenzim ini bisa dipakai untuk pupuk. Jadi dari alam untuk alam tuh, kita pas awal kita bagiin ke petani. Nah, waktu riset kita bekerja sama dengan universitas, kita riset. Nah, setelah jadi ekoenzimnya sesuai dengan standar dan yang memang ditetapkan ya, yang kita harapkan, ini pupuknya ini kita bagikan ke para petani untuk menyuburkan tanah gitu. Jadi dari bahan baku sampai akhir ini tidak ada yang terbuang. Harapannya Hairbor bisa lebih banyak lagi membantu para petani, kemudian di produksi kita juga bisa lebih banyak lagi nih merekrut teman-teman, membuka lapangan pekerjaan, dan yang pasti produknya ini bisa bermanfaat buat masyarakat, khususnya untuk support pola hidup sehat ya, karena kan sekarang sudah banyak banget ya, agak prihatin gitu dengan masih muda dia sudah sakit ini, udah antriannya udah panjang gitu. Jadi mungkin Hairbor ingin membantu, mensupport, ikut terlibat lah dalam membantu gerakan masyarakat sehat. Tips buat teman-teman UMKM ya, para pengusaha, kita kebetulan Hairbor.id ini fokus penjualannya menggunakan digital. Jadi memang buat teman-teman yang memang memulai usaha, tidak ada salahnya untuk going digital, karena digital ini kita bisa menjangkau lebih luas market ya, kemudian bisa tanpa batas, waktunya juga bisa lebih fleksibel, dan yang pasti lebih murah sih untuk secara costnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Jakarta Entrepreneur dan Pemprov DKI Jakarta yang sudah banyak sekali membantu saya dalam menjalankan usaha, dari mulai perizinan, pemasaran, juga support lainnya yang sudah membantu kami, saya pribadi ya, dari Hairbor.id, juga teman-teman UMKM yang lumayan banyak banget sih dari Jakarta Entrepreneur. Terima kasih banyak. Senyum UMKM, bahagia kita semua.